materi tentang sumber sejarah. Sumber sejarah. Berbicara tentang sumber sejarah, kita melihat terlebih dahulu tentang kata sumber. Kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu sumber. Sumber merupakan tempat atau di mana sejarah tersebut diperoleh dan ditampung. Sumber sejarah mencakup dua bagian. Yang pertama berdasarkan bentuknya, dan yang kedua berdasarkan urutan penyampaian. Berdasarkan bentuknya memiliki berbagai hal lagi, yakni yang pertama sumber tertulis. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang diperoleh dari berbagai tulisan seperti batu tulis, kulit, dan kertas. Yang kedua, sumber lisan. Sumber lisan merupakan sumber sejarah yang diperoleh dari seseorang yang mengalami peristiwa tersebut dan menyampaikan kepada seseorang yang mewawancarainya. Yang ketiga, sumber benda. Sumber benda merupakan sumber sejarah yang diperoleh dari benda peninggalan-peninggalan zaman dulu yang memiliki tanda-tanda sejarah seperti batu tulis, candi, dan prasasti. Yang keempat, sumber audiovisual. Sumber audiovisual merupakan sumber sejarah yang memiliki unsur utama, suara, dan unsur pendukungnya sebagai gambar. Sumber audiovisual sudah mencakup teknologi canggih seperti televisi, radio, dan handphone. Yang kedua, berdasarkan urutan penyampaiannya. Berdasarkan urutan penyampaiannya dibagi lagi menjadi dua bagian, yakni primer dan sekunder. Primer merupakan sumber sejarah yang diperoleh dari seseorang yang mengalami peristiwa tersebut pada saat itu. Sumber primer disebut juga sebagai sumber utama. Alasan sumber primer disebut sebagai sumber utama karena sumber primer merupakan dasar atau pengembangan sebuah sejarah yang akan ditulis oleh sumber sekunder. Sumber sekunder juga disebut sebagai sumber kedua. Alasan sumber sekunder disebut sebagai sumber kedua karena sumber sekunder mewawancarai sumber primer dan akan menulis kembali pendengarannya dari sumber primer dalam bentuk tulisan. Sekian. Iya, mari kita berikan aplaus untuk Efraim.